Dan saya menamatkan 30 juz Quran. Saya bacakan untuk nazar. Beliau bilang, saya bacakan, saya melakukan itu di sini di tempat tidur saya. Saya nazar menghatamkan 30 juz dan saya menyelesaikan 30 juz nazar untuk beliau. Beliau diberi kesempatan. Baru kau datang ketemu itu. Masya Allah, luar biasa. Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Masya Allah, yang sholatkan beliau itu lebih dari 200 orang. Dan saya merasa terharu. Beliau bukan pejabat, beliau bukan orang besar, beliau orang biasa. Ratusan orang menyolatkan beliau. Banyak orang dari keluarga kampung-kampung, bahkan orang-orang yang saya tidak kenal loh, saya tidak kenal. Saya baru pernah ketemu hari itu, mereka datang, Abang Yaya, bahkan mereka tahu nama saya, Abang Yaya, Abang Akhir. Wah, Mama itu begini-begini. Bahkan ada yang perkenalkan, Abang, anak-anak saya itu pernah ke rumah, gitu ya, pernah ke rumah Abang, mereka cerita tentang Abang. Masya Allah, luar biasa. Jadi lepas Jumat itu beliau disolatkan, kemudian bawa ke kubur, lalu beliau dimakamkan. Jadi di Kepulauan Ki itu ada 2 pemerintahan, kota dan kabupaten. Wali kota dan bupatinya hadir makam. Ya saya pikir itu wajar karena memang itu wilayah kerja mereka. Tapi sebagai anak, sebagai keluarga, saya berterima kasih kepada semua keluarga besar yang hadir, termasuk juga kedua pimpinan di kedua daerah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai pemakaman, semuanya selesai. Tahlilan hari ketiga kalau tidak salah itu saya pakai kendaraan ke Tual untuk belanja kebutuhan tahlilan. Astagfirullah, di Sathean, di kampung Sathean, dekat pemancar RRI yang ada di lokasi itu, jalanan lurus, tidak ada belokan, tidak ada kendaraan, siang terang, cuaca bagus. Mungkin karena semalam saya begadang, saya ngantuk. Mobil yang saya bawa itu lurus arah kanan, masuk ke got. Saya sama ayah di situ. Ayah nangis luar biasa. Saya juga menyesal, Masya Allah, kenapa seperti ini. Baru 3 hari mama meninggal, ini kita mau belanja tahlilan, kita kecelakaan. Mobil masuk jurang, got. Ban kiri, ban kanan, depan belakang, bumpers, pintu depan belakang hancur semua. Ban mobil itu naik, hancur semua. Kecelakaan tunggal. Masya Allah, kita hampir tidak tertolong. Ayah saya itu nangis, benar-benar nangis. Entah kenapa, karena mengantuknya saya atau penyebabnya saya tidak tahu. Tapi mobil itu normal, perjalanan kita juga biasa saja, tidak ada sesuatu apa-apa begitu yang mencurigakan. Ada kendaraan yang berlalu lalang di situ banyak, puluhan orang berkumpul di situ, menolong. Saya sama ayah keluar, saya peluk ayah di situ, saya menangis. Tidak apa-apa ya, yang penting kita sehat selamat, tidak apa-apa. Lalu akhirnya orang-orang mengangkat mobil, puluhan orang itu yang angkat mobil dari got. Mobilnya ternyata masih bisa nyala, masih bisa lari sedikit-sedikit. Saya bawa lah itu ke kota di Tual, ke Langgur, tujuannya untuk menuju ke bengkel untuk diservis. Dalam perjalanan, mobil itu tiba-tiba mogok, berhenti, dan pecah ban. Pecah ban. Tahu di mana lokasinya? Adalah tepat di mana ibu mengambil nafas terakhir, meninggal.
Saya kaget, saya kata, ayah, lihat ini tempat, apa ini? Ayah kaget, apa? Ini kan tempatnya mama meninggal kemarin. Mama meninggal di sini. Iya ya, masya Allah. Kenapa? Kenapa tadi kita kecelakaan tuh kan jauh di sana? Terus kenapa kita kesini baru banyak pecah, mobil berhenti, tidak bisa jalan? Saya parkir mobil di situ. Lalu ayah bilang kita bacakan Al-Fatihah. Ayah kami bacakan Al-Fatihah. Fatihah selesai. Kita mengenang sebentar di situ. Terus saya cari orang naik mobil. Ojek, saya cari orang, panggil. Kemudian dibantu sama Irfani, sepupu saya di kampung. Kebetulan dia ada di situ, di Tual. Sama kita urus mobil itu, servis. Sial. Saya keluarin hampir 30 jutaan untuk servis kendaraan. Dan untungnya yang punya mobil itu keluarga. Jadi dia tidak minta lebih. Dia hanya minta biaya perbaikan mobil. Karena mobil itu adalah rental. Kalau dia minta biaya mencari ya operasional selama per hari dihitung sama sebulan itu lebih mahal. Tapi saya habis sebulan 30-an lebih lah ya untuk biaya servis perbaikan. Beberapa waktu kemudian, setelah itu saya ke Kampung Danar, ketemu sama beliau namanya Tete Umur di Vinubun. Lalu ngobrol-ngobrol tentang tahlilan mama dan sebagainya. Tete Umur bilang, kata saya adalah orang tua satu-satunya yang masih hidup, karena yang lain sudah meninggal. Saya yang punya tanggung jawab penuh terhadap almarhum mama. Tapi kalian tidak menghargai saya. Masalahnya apa ini? Ternyata beliau itu merajut karena waktu mama meninggal, beliau tidak dijemput, beliau tidak dikasih kesempatan untuk mentalkin mama waktu masuk ke kubur. Beliau bilang, saya ini yang menggendong dia waktu dia masih kecil, bermain-main di punggung. Saya temani beliau sampai sekarang. Dan kenapa saya tidak dikasih kesempatan untuk... saya bilang, ya Allah, itu Tete yang mengatur, itu bukan saya, tapi ada paman dan para tetua yang lain. Hanya beliau merajut. Tapi beliau bilang, sudah tidak apa-apa karena itu sudah selesai urusan. Lalu beliau kasih tahu, mamamu itu seharusnya sudah wafat pada tahun lalu ketika beliau sakit keras, tidak bisa tertolong di rumah sakit. Saya ingat, oh ya betul Tete, karena waktu itu saya juga sudah tidak menaruh harapan, tapi Allah masih memperpanjang umur beliau. Beliau bilang, kau tahu, saya bermunajat pada Allah untuk diberikan kesempatan umur hidup beliau, diperpanjang lagi, dikasih kesempatan lagi. Dan saya menamatkan 30 juz Quran, saya bacakan untuk nazar. Beliau bilang, saya bacakan, saya melakukan itu di sini, di tempat tidur saya. Saya nazar menghatamkan 30 juz dan saya menyelesaikan 30 juz nazar untuk beliau. Beliau diberi kesempatan. Baru kau datang ketemu itu. Masya Allah, luar biasa. Seorang yang buta huruf. Kalau kita bahas sekarang, karena Tete ini dianggap oleh orang kampung itu orang yang keterbelakangan. Keterbelakangan maksudnya karena pendidikannya itu tidak, ya tamat SD juga mungkin, saya tidak tahu apa lulus atau tidak. Baca Latin juga lancar, saya kurang tahu. Tapi beliau sempat mudim di Masjid Al-Madhar, masjid terbesar di Danar itu. Beliau imam juga, tapi karena faktor usia, beliau sudah tidak ke situ, jarang ke masjid. Jadi paling hari Jumatan baru beliau Jumatan di masjid. Karena Allah memberikan kelebihan pada orang-orang tertentu yang dipilih. Beliau itu sekarang umurnya sudah 90-an apa gitu ya. Jalannya sudah membongkok, sudah tidak bisa lurus. Hafalannya kuat, zikirnya, wiridnya kuat, luar biasa, Masya Allah. Salatnya kuat, luar biasa beliau. Jadi kalau kita ke beliau itu hanya duduk untuk mendengarkan ceramah.
saya jarang mengerti apa yang beliau sampaikan karena bahasanya itu penuh hikmah, bahasa hikmah, filosofis, tapi tidak seperti filsafat yang kita pelajari di sekolah. Bahasa ma'rifat. Saya kurang mengerti kadang. Beliau bicara tentang sifat kejadian manusia, tentang Allah. Kita harus lebih mendalami baru. Tapi saya menyadari yang tadi itu. Masa bisa ya? Dengan Al-Quran 30 juz, dengan hajat itu beliau bisa berdoa. Mama yang tadi kita tidak berharap lagi, tiba-tiba masih diberikan kesempatan umur panjang setahun lagi. Dan saya ketemu baru. Ya, takdir Allah kita. Lalu ngobrol dengan Titi selesai. Dan kembali ke Tual, saya dibebani dengan mengurus kendaraan mobil itu yang rusak. Tahlilan ke 10 pakai 3 pakai 7 selesai di Tual. Di kampung saya balik lagi ke Ternate. Dan pemilik kendaraan itu telepon terus tanya, mobil gimana, nggak diurus gimana? Aja kirim lagi uang ke anak. Ya itu jadi total habis-habisnya 30-an itu. Dan alhamdulillah tahlilan mama selesai. Dan sampai sekarang itu saya mengingat beliau, saya tidak terlalu sedih. Karena dari awal beliau meninggal itu memang saya menangis, saya sedih, tapi tidak sampai meraung-raung. Enggak. Saya tahu bahwa beliau telah menuntaskan tugas beliau sebagai ibu, sebagai anak, dan apa lagi ya, tanggung jawab beliau sebagai manusia di muka bumi. Pertama, sebagai anak beliau menuntaskan tugas beliau, yaitu menjaga almarhum Tete, bapaknya beliau itu sampai meninggal di pundak beliau merawat sakit itu. Tete kan sakit, beliau rawat dari sakit. Selama sakit Tete tinggal di rumah. Saya masih kecil, saya juga ada di rumah. Tidak ada siapapun yang menemani kecuali beliau. Beliau kan sakit sesak nafas, menaruh kepala di pundak mama sambil mengurus, memijat. Meninggal. Mama yang tahu keadaan beliau meninggal itu seperti apa. Jadi tanggung jawab beliau almarhum mama sebagai anak tuntas. Kalau nenek meninggal, nenek kami saya kurang tahu karena mamanya bercerita nenek sudah meninggal dan menunjukkan itu kuburnya, kami ziarah ke situ. Proses meninggal saya kurang begitu tahu ceritanya. Tapi kalau Tete saya tahu karena saya juga hidup ketemu dengan Tete. Kita serumah. Dan mama kasih tahu. Jadi tanggung jawab sebagai anak. Sebagai ibu, saya rasa tuntas. Karena beliau membesarkan kami, menyekolahkan kami. Saya kuliah selesai, adik saya berdua juga kuliah sampai selesai. Bisa menikah, selesai. Usman juga menikah selesai, tinggal yang adik perempuan. Waktu itu belum. Kemudian setelah itu saya udah punya pekerjaan dan saya bisa membantu beliau untuk berangkat haji ke Baitullah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan cita-cita beliau cuma itu, mau haji. Dan selesai. Dan sebelum beliau wafat, beliau berjanji ke saya. Beliau menyerahkan itu ke saya dan menyatakan, kamu punya satu surga dari saya, dari mama. Surga itu dari mama. Masya Allah, luar biasa. Dan beliau menuntaskan tanggung jawab beliau sebagai istri. Menemani ayah, meskipun beliau pergi duluan, tetapi beliau ada pada saat-saat beliau mengurus urusan hajinya ayah. Beliau menuntaskan itu. Jadi saya merasa tidak ada yang perlu disesali, tidak perlu disedihkan, cukup mendoakan saja, karena beliau sudah menuntaskan tugasnya. Nah, sebagai manusia, beliau guru ngaji. Beliau mewarisi tradisi keluarga sebagai guru ngaji.
Titik saya guru ngaji, turun ke beliau guru ngaji. Beliau mengajarkan orang-orang mengaji. Murid-murid beliau ada. Jadi semoga ilmu membaca Al-Quran yang beliau ajarkan ke keluarga yang lain itu, anak-anak yang lain itu terus mengalir. Nanti mereka juga mengajarkan ke anak-anaknya orang-orang lain. Jadi pahala ilmu yang bermanfaat itu semoga terus mengalir ke beliau. Jadi saya tidak begitu merasa berat ya melepas beliau, karena kita sudah pasti sebagai manusia tidak akan abadi, akan waktunya kita akan wafat, meninggal. Dan sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di sisi kita tidak kekal di sini. Jadi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang baik, maka itulah yang kita harapkan. Jadi saya doakan beliau insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja kisahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf ini terpaksa karena durasi, jadi kita bagi dalam beberapa part. Semoga cerita ini membuat Anda senang, terhibur, Anda menyukainya, dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.